Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Naila Aulia dengan NIM 22010296. Dan saya Oktaviani dengan NIM 22010317. Kami di sini akan membuat tugas video, yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Psikologi dan Kurikulum Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Iman Santoso SPD MHUM. Yang mana di sini kami akan membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, menurut Teh Naila nih, apa sih konsep pembelajaran kurikulum dalam pengembangan pembelajaran? Oke, baik. Di sini yang saya ketahui tentang konsep pengembangan kurikulum, jadi kurikulum itu dapat diartikan sebagai manhaj yang merupakan cahaya atau jalan ringan yang dilewati manusia di bidang kehidupannya. Lalu sedangkan kurikulum dalam konteks pendidikan berarti jalur celah yang dilalui oleh guru bersama siswa untuk mengembangkan pengetahuannya gitu Teh Okta, baik pengetahuannya, keterampilannya maupun sikap serta nilai-nilai yang ada pada dirinya gitu. Kalau untuk apa sih yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum itu sendiri? Pengembangan kurikulum itu merupakan istilah yang komprehensif yang meliputi perencanaan, implementasi, serta evaluasi. Perencanaan kurikulum yaitu langkah ketika pekerja kurikulum membangun, membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan rencana yang akan dipakai oleh guru maupun siswa. Penerapan kurikulum atau yang biasa disebut implementasi kurikulum berupaya memindahkan perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional gitu. Kalau untuk evaluasi kurikulum adalah tahap akhir di mana pengembangan kurikulum dapat melihat sejauh mana hasil pembelajaran atau tingkat pencapaian program yang telah direncanakan. Seperti itu Teh Okta. Nah, ini saya mau bertanya nih. Boleh. Kan saya sudah menjelaskan nih barusan ya. Kalau untuk apa sih konsep dari pembelajaran itu sendiri, kalau menurut Teh Okta seperti apa? Oke, kalau menurut saya sendiri ya, kalau konsep dari pembelajaran itu sendiri adalah konsep yang istilah pembelajaran ada pengembangan, yang mana dari istilah mengajar dan belajar sebagai terjemahan dari istilah mengajar yang terdiri dari dua kata, yaitu belajar dan mengajar. Oke. Nah, belajar yaitu proses yang ditandai oleh perubahan dalam seseorang. Nah, perubahan sebagai hasil dari suatu proses pembelajaran dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti mengubah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang. Sedangkan sementara mengajar adalah mengkondisikan suatu lingkungan sehingga kegiatan belajar dapat diciptakan dengan nyaman. Dengan kata lain, mengajar adalah belajar siswa. Dari kedua istilah tersebut dapat ditarik kesimpulan untuk definisi pembelajaran, yaitu interaksi antara peserta didik dan pendidik. Oke. Oh, jadi antara guru dan siswa gitu ya, gitu. betul. Belajar sebagai suatu sistem yang menggunakan pendekatan sistem dalam pembelajaran. Nah, semua komponen yang terlibat dalam pembelajaran saling berinteraksi untuk mencapai tujuan sebuah pembelajaran. Oh, baik. Oke. Oke, nah tadi kan kita telah menjelaskan tentang konsep pembelajaran dan konsep kurikulum. Nah, menurut Teh Naila nih, selain ada konsep pembelajaran dan kurikulum, ada nggak sih landasan-landasan yang terdapat dalam pembelajaran dari kurikulum tersebut? Ada Okta. Jadi apa aja? Jadi ada landasan pengembangan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran itu ada 4 poin. Nah, pada poin pertama yaitu ada landasan filosofis ya Okta. Apa sih Teh Naila landasan filosofis itu? Oke, dalam filsafat pendidikan nih ada beberapa sekolah filsafat dikenal yaitu perkembangan, esensialisme, perenisialisme, rekonstruksionisme, dan eksistensialisme. Dari setiap aliran tersebut memiliki arah latar belakang dan konsep yang berbeda. Aliran perkembangan adalah sekolah yang memprioritaskan beberapa kebebasan dan menentang semua bentuk otoritarisme dan absolutisme. Baik. Ya. Yang kedua ada apa Teh Naila? Itu ada landasan psikologis. Apa itu landasan psikologisnya? Yang telah dijelaskan juga oleh Syarifuddin Nurdin mengatakan bahwa pada dasarnya pendidikan tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur psikologi, karena pendidikan adalah tentang perilaku manusia itu sendiri. Mendidik berarti mengubah perilaku anak menuju kedewasaan. Karena itu proses belajar mengajar selalu dikaitkan dengan teori perubahan perilaku anak. Beberapa teori perilaku
termasuk behaviorisme, psikologi termasuk behaviorisme, psikologi kekuatan, pengembangan kognitif, dan teori lapangan dan teori kepribadian gitu Teh Okta. Yang ketiga itu ada landasan sosial, budaya, dan agama. Apa ini kaitannya landasan sosial, budaya, dan agama ini dalam bidang pembelajaran kurikulum ini? Oke, pada realitas sosial, budaya, dan agama yang ada di masyarakat adalah bahan untuk studi pengembangan kurikulum untuk digunakan sebagai dasar untuk pengembangan kurikulum itu sendiri, di mana kebersamaan individu dalam masyarakat terikat dan terikat oleh nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan dalam interaksi di antara mereka. Nilai-nilai itu diperlukan untuk pertahanan dan dihormati di masyarakat, termasuk nilai-nilai agama dan sosial budaya gitu Teh Okta. Terakhir ada landasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Iya, boleh. Nah, untuk landasan tersebut adalah awalnya ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut yang dimiliki manusia masih relatif sederhana, namun sejak abad pertengahan mengalami perkembangan yang pesat. Berbagai penemuan baru terus berlangsung hingga saat ini. Tidak dapat dipastikan bahwa masa yang akan datang penemuan tersebut akan semakin berkembang. Seperti itu Teh Okta. Di dalam landasan kurikulum pembelajaran itu ada 4 landasan ya. Yang pertama Iya. ada landasan filosofis, Betul. yang kedua ada landasan psikologi, yang ketiga ada landasan sosial, budaya, dan agama, Iya, dan yang betul. keempat itu ada landasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Baik, Betul terima kasih sekali Teh Okta. Teh Naila setelah jelas sekali ya menjelaskan tentang landasan-landasan yang ada pada kurikulum pembelajaran. Tadi dari awal udah menjelaskan tentang konsep, lalu landasannya itu sendiri. Nah, saya mau bertanya nih ke Teh Okta, ada gak sih prinsip pengembangan kurikulum sesuai dengan judul yang tadi kita sebut di awal tentang prinsip pengembangan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut? Ada gak sih Teh Okta? Ada nih, pertama ada prinsip relevansi. Apa sih Teh Okta prinsip relevansi itu? Oke, prinsip relevansi itu dibagi menjadi 2, itu yang termasuk ke internal dan eksternal. Nah, prinsip relevansi yang termasuk internal adalah komponen kurikulum yang berisian tentang tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Nah, sedangkan secara eksternal, komponen ini memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi, tuntutan dan potensi siswa, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat. Nah, maka dalam pembuatan kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetisi di dunia kerja yang akan datang. Nah, yang kedua itu ada prinsip fleksibilitas, yang mana dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Nah, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam mengimplementasikannya dimungkinkan untuk menyesuaikan. Nah, penyesuaikannya itu berdasarkan kondisi, waktu, dan kemampuan serta latar belakang anak-anak. Jadi tidak dipaksakan, jadi disesuaikan dengan waktu anak-anak. Pokoknya fleksibel gitu. Iya gitu. Oke. Sesuai dengan judulnya gitu. Seperti itu. Ada apa lagi Teh Okta? Oke, kalau yang ketiga, poin ketiga itu ada tentang prinsip kontinuitas, yang mana prinsip kontinuitas ini maknanya adalah berhubungan, yaitu adanya nilai-nilai keterkaitan antara kurikulum dan berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadinya pengulangan atau disharmonisasi. Jadi kurang komunikasi lah istilahnya. Gitu. Jadi tidak adanya miskom antara pengajar dan kurikulum gitu ya. Bahan pembelajaran yang berkaitan tidak jenuh atau tidak membosankan, baik yang mengajarkan yaitu guru maupun yang belajar. Tadi selain berhubungan dengan tingkat pendidikan, kurikulum juga diharuskan berhubungan dengan berbagai studi agar antara studi dapat melengkapi studi lainnya, seperti itu. Lalu ada apa lagi Teh Okta? Yang keempat tuh, poin keempat ada prinsip efisiensi, yang mana peran kurikulum dalam prinsip efisiensi ini adalah sangat penting dan bahkan vital dalam proses pembelajaran. Ia mencakup segala hal dalam perencanaan pembelajaran agar lebih optimal dan efektif. Oke gitu. Lalu ada lagi Teh Okta mungkin ya yang terakhir. Kalau Teh Okta kan ada 5, yang kelima ada apa Teh Okta? Oke, di yang kelima itu ada prinsip efektivitas. Nah, di efektivitas ini prinsipnya mengembangkan kurikulum. Nah, pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana nih rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan di sekolah. Nah, dalam prinsip ini ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama aktivitas mengajar guru dan aktivitas belajar siswa. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum. Nah, di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan lain-lain untuk guru agar
eh, agar bisa dikembangkan lagi dalam pengajaran gitu. Oke. Nah, yang kedua, sedangkan pada aktivitas belajar siswa perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dan materi atau materi prinsip pembelajaran. Jadi materinya tuh bisa dipahami lah sama siswa seperti itu. Oke, baik Teh Okta. Gitu. Baik Teh Okta, yang barusan Teh Okta jelaskan sangat paham ya saya Iya. gitu. Jadi prinsipnya itu ada 5 kan. Iya, betul. Yang pertama ada relevansi, Iya, betul. lalu ada fleksibilitas, lalu ada kontinuitas, dan yang keempat ada efisiensi, lalu yang terakhir efektivitas. Apakah seperti itu ya Teh Okta? Iya, betul. Jadi di situ ada 5 poin prinsip. Oke. Jadi yang mana prinsip itu saling berhubungan untuk meningkatkan sebuah kualitas pembelajaran gitu. Jadi baik bagi guru maupun bagi siswa siswanya. seperti itu. Oke, Teh Okta, kan tadi udah dijelasin nih dari awal sampai akhir kita udah saling bertanya terkait kurikulum pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia. Nah, saya mau nanya nih, apakah pada kenyataannya di Indonesia bagaimana kualitas pembelajaran yang ada di Indonesia itu gitu, Teh Okta? Oke, untuk saat ini realita yang ada di Indonesia tentang kualitas pembelajaran saat ini yang saya ketahui itu ada pemerintahan yang sedang menjalankan inisiatif berkelanjutan untuk meningkatkan pendidikan berkualitas tinggi. Nah, selain pemerintahan juga ada pihak-pihak lain nih seperti korporat, institut pendidikan, bahkan masyarakat juga terikat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hanya sedikit orang yang menyadari betapa pentingnya pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, mereka yang mencari sekolah terbaik untuk anak-anak mereka selama anak-anak mereka mendapatkan pengajaran terbaik, kualitas yang memadai, dan lulusan dari sekolah yang memiliki reputasi baik, mereka tidak peduli dengan betapa mahalnya biaya pendidikan. Oke. Oh, jadi realita tentang kualitas pembelajaran di Indonesia itu pada saat ini juga pemerintah juga sedang melaksanakannya gitu supaya lebih baik lagi, terutama orang tua juga banyak juga yang Teh Okta gitu. Jadi yang tidak memikirkan biaya, yang penting anaknya sekolah sekolah yang berkualitas. Oke, yang seperti itu. Oke, kalau menurut Tenai sendiri nih dari melihat situasi di Indonesia tentang pembelajaran atau kualitas pembelajaran yang ada di Indonesia, Tenai sendiri mengetahui nggak sih selain itu ada lagi nggak sih? Kalau yang saya tahu juga nih, kemarin juga sempat baca-baca gitu ya, kalau berdasarkan hasil terbaru dari program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2022 itu yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2023, Indonesia menduduki peringkat ke-68 dalam hal kualitas pendidikan. Sebagai bagian dari ujian ini, siswa akan diuji kemampuannya dalam berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berkomunikasi secara efektif. Hasilnya juga menunjukkan seberapa efektif sistem pendidikan suatu negara dalam persiapan siswa untuk sukses di masa depan dan bagaimana mereka menghadapi tantangan di dunia nyata. Pada tahun 2022 terjadi penurunan rata-rata 2-13 poin dalam matematika, membaca, dan sains dibandingkan dengan tahun 2018. Skor PISA ini pada tahun 2022 adalah yang terendah secara keseluruhan. Rendahnya skor PISA siswa Indonesia yang berusia 15 tahun dan tidak konsisten menunjukkan bahwa kompetensi abad ke-21 di Indonesia seperti kemampuan pemecahan masalah dan berpikir kritis masih belum memadai gitu Teh Okta yang ada di Indonesia teh gitu. Jadi masih banyak ya. Iya, jadi kita itu menduduki untuk kualitas pendidikan itu menduduki pada tahun 2022 nih ya, menduduki ke-68 gitu. Jadi masih sangat jauh ya untuk mendapatkan kualitas yang baik. Jadi kayak pemerintah harus lebih fokus lagi ya tentang pengembangan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia agar tingkat Indonesia meningkat ya ratingnya gitu. Jadi lebih tinggi menyamai dengan negara-negara yang lain. Jadi untuk kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, meskipun ada peningkatan yang signifikan dalam ketersediaan pendidikan publik, tingkat pendidikan Indonesia masih sangat rendah. Indonesia telah menyusun rencana reformasi pendidikan selama 15 tahun sejak 2002. Jadi sejak 2002 juga telah disusun reformasi pendidikannya itu gitu, Teh Okta. Tetapi mengingat Indonesia memiliki persentase pendidikannya itu rendah, masyarakat Indonesia juga ada yang masih buta huruf. Terbesar di antara negara-negara lain, tingkat pendidikan di negara ini masih buruk gitu. Kurang dari 10% anak muda yang buta huruf di negara-negara lain dibandingkan dengan 15% anak muda di bawah usia 15 tahun di Indonesia gitu. Jadi ada beberapa anak-anak atau siswa-siswa itu yang masih buta huruf
Ya. Ya seperti itu. Karena rendahnya pendidikan di Ya, Indonesia. jadi kualitasnya masih rendah. Sekarang kan gitu. Indonesia udah alhamdulillah ya, pemerintah Indonesia sudah fokus terhadap pendidikan Yes, Indonesia. betul. Semoga kedepannya lebih baik lagi agar bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia dengan konsisten menjalankan segala program yang sudah disediakan oleh pemerintah gitu Ya, ya di Indonesia. gitu. Kita berharap baik ya pada pendidikan yang ada di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar Indonesia menjadi negara pendidikan terbaik juga ya. Dengan kualitasnya yang baik gitu ya. Ya. Mungkin sekian pembahasan dari kami yang mana membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Di Indonesia gitu. Oke, mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.